Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai efek COVID-19 terhadap politik. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Siti Aisyah Lubis, saya sendiri, ada Nando Lesmana, ada Glory Anggraini Siagian, dan ada Deli Samina Sihombing. Di sini saya akan memaparkan hasil dari CBR kami, di mana kami mengambil buku yang berjudul Media dan Komunikasi Politik atau Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik yang ditulis oleh Ahmad Junaidi dan kawan-kawan pada tahun 2018. Di sini yang pertama ada membahas mengenai pengertian politik. Secara garis besar, politik berkenaan dengan gejala kekuasaan atau power, kewenangan, pengaturan atau authority, ketataan dan ketertiban atau order, menurut Soyomukti pada tahun 2013. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang memiliki kekuasaan itu. Menurut Budiarjo pada tahun 1992. Yang menurut Soyomukti pada tahun 2013 menjelaskan bahwa komunikasi politik berkaitan dengan masalah manusia dan hubungan sosial di mana kedekatan antara komunikasi dan politik merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terkait dengan kampanye politik, Jamison pada tahun 2001 mengatakan bahwa komunikasi politik dalam masa kampanye harus diletakkan pada tujuan utamanya, yaitu memberikan informasi selengkap mungkin untuk publik sehingga publik dapat melakukan pilihan berdasarkan pengetahuan atau informasi tersebut. Dengan pemilihan langsung, politik berubah mengikuti gelombang. Menurut Corner dan Pels pada tahun 2003, di mana tokoh-tokoh politik harus dipasarkan atau dikemas dalam iklan politik atau aneka gaya komunikasi politik. Di dalam buku yang kami jadikan sebagai CBR memuat beberapa jurnal, dan salah satu jurnal yang berjudul Meredam Kecenderungan Politik Identitas di Indonesia melalui Komunikasi Pemimpin Masyarakat yang ditulis oleh Syafruddin Ningsih. Brian M. Siner pada tahun 2003 dalam An Introduction to Political Communication mendefinisikan komunikasi politik sebagai purposeful communication about politics atau komunikasi tentang politik dengan maksud tertentu. Definisi ini meliputi yang pertama, semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para politisi dan aktor-aktor politik lainnya dengan maksud mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua yaitu komunikasi politik ditujukan kepada aktor-aktor tersebut oleh non-politisi seperti pemilih dan kolumnis surat kabar. Dan yang ketiga, komunikasi tentang aktor-aktor tersebut dan kegiatan-kegiatan mereka seperti termuat dalam laporan berita, editorial, dan bentuk-bentuk media lainnya mengenai politik. Hal senada juga disampaikan oleh Astrid S. Sunario dalam Arifin pada tahun 2011. Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan oleh lembaga-lembaga politik. Dengan demikian, melalui kegiatan komunikasi politik terjadi pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup negara sehingga menjadi sarana pendidikan dan penyadaran politik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang critical journal review yang dimana judul dari jurnal yang saya review adalah Peta Politik Pemilu Pilkada Kabupaten Ponorogo 2020 di tengah pandemi COVID-19. Ditulis oleh Yusuf Adam Hilma, Koirul Yusidin, dan Niken Lestarini. Nama jurnal yang berjudul Jurnal Ilmu Politik. Penerbit dia itu Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada tahun 2020. Di mana yang di dalam jurnal itu terdapat pemilihan umum kepala daerah merupakan bentuk aplikatif dari konsep demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Praktik pemilu kada resmi dilakukan pada tahun 2005. Pada awal praktik pemilihan tersebut tentunya masih banyak persoalan yang terjadi. Persoalan pemilu kada antara lain 1. Politik transaksional atau money politics. 2. Kampanye hitam atau black kampanye. Dan 3. Netralitas birokrasi. 4. Netralitas petugas pemilu. Kelima, kapabilitas peserta dan partai politik pengusung calon. Keenam, apatisme masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. 7. Munculnya konflik horizontal ketika momen penyelenggaraan pemilu menurut Rahman Tunnisa pada tahun 2017.
Tidak hanya itu, kebijakan tentang pemilihan umum secara langsung juga dinilai kurang matang, sehingga memunculkan persoalan di lapangan, antara lain: 1. Daftar pemilu belum jelas. 2. Sarana prasarana dan pengawasan tidak memadai. 3. Pengiriman logistik pemilu sering terhambat. 4. Psikologi calon dan pendukung tidak siap. 5. Sosialisasi tidak maksimal. Dan 6. KPU belum berpengalaman. Di slide selanjutnya, yang dimana dijelaskan tentang kondisi pandemi COVID-19 yang sedang dialami oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia, telah dirasakan efeknya dalam berbagai bidang, mulai dari perancangan physical distancing, jaga jarak fisik, hingga pemberlakuan new normal, terlihat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Penjelasan di atas telah memperlihatkan bagaimana KPU RI bersikukuh untuk menyelenggarakan pemilu kada di tengah bencana COVID-19. Berbagai skenario bisa dilakukan untuk melancarkan agenda demokrasi tahunan. Namun yang terjadi persoalan apakah skenario tersebut masuk akal terutama bagi keamanan masyarakat, sehingga menjadi persoalan bersama yang harus dipikirkan secara bijak. Pemilihan umum mengeluarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Di satu sisi, agenda politik terkait praktik demokrasi harus berkualitas dan juga diselenggarakan secara profesional. Di sisi lain, harus ada pengawasan protokol kesehatan supaya penyelenggaraan pemilu kada tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Di slide berikutnya, yaitu tuntutan dalam penyelenggaraan pemilu kada di tengah pandemi COVID-19 tidak hanya ditunjukkan kepada perangkat penyelenggaraan pemilu, namun juga kepada para konsisten dan pendukung calon supaya bisa menjalankan praktik demokrasi secara tertib dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat sehingga benar-benar aman dan tidak menimbulkan persoalan pasca pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu juga harus memperhatikan kondisi lokal daerah yang akan menjalani pemilu kada terkait bagaimana persebaran COVID-19 di daerah tersebut sehingga bisa dipersiapkan dengan baik dan optimal untuk mengurangi resiko. Sekian penjelasan CGR yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan disambung tentang mini riset oleh teman saya. Sekali lagi terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagian mini riset. Dan mini riset yang kami ambil yaitu pilkada di masa pandemi. Metode yang digunakan peneliti berupa wawancara virtual via WhatsApp, di mana peneliti berusaha memilih 3 orang informan dari latar belakang yang berbeda. Informan pertama merupakan seorang petugas KPPS. Hal ini didasari kepentingan mengorek informasi tentang prosedur pemilu di tengah wabah pandemi COVID-19. Informan kedua merupakan seorang mahasiswa semester 5 yang tinggal di salah satu desa di Kabupaten Asahan. Dan kemudian informan yang ketiga juga merupakan seorang mahasiswa, tetapi ia tinggal di Kota Medan. Alasan mengapa peneliti memilih informan tersebut dikarenakan peneliti ingin mengetahui tanggapan mereka tentang pemilu yang dilakukan di tengah wabah pandemi COVID-19. Lalu, apakah wabah pandemi COVID ini dapat mempengaruhi mereka dalam memilih? Dari hasil wawancara dengan informan pertama, didapati bahwa aturan-aturan baru yang ditetapkan tentang bagaimana cara mencoblos di tengah wabah pandemi ini, informan menuturkan bahwa masyarakat yang hendak melakukan pencoblosan di TPS diharuskan mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak paling kurang 1 meter, mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah dari TPS, menggunakan masker, tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun. Kemudian diimbau untuk tidak berkerumun sebelum dan sesudah melakukan pencoblosan, mengantisipasi terjadinya kerumunan. Lalu untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan masyarakat di TPS, informan menjelaskan bahwa masyarakat yang hendak memilih diimbau untuk datang sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Jadwal waktu ini secara sederhana disebut informan sebagai sistem gelombang, di mana pada daftar nama pemilih tertera waktu
untuk datang dan melakukan pencoblosan. Pembagian waktunya mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 9, pukul 9 sampai dengan pukul 10, pukul 10 sampai dengan pukul 11, pukul 11 sampai dengan pukul 12. Setelah waktu yang ditentukan selesai, maka rekapitulasi suara dapat dilakukan. Informan menyampaikan bahwa sistem perhitungan suara dilakukan berbeda dengan yang biasa. Jika biasanya perhitungan suara dilakukan secara langsung dengan dilihat oleh saksi di TPS, namun pada pemilu serentak ini terjadi sistem perhitungan suara yang dilakukan menggunakan sistem aplikasi. Informan menjelaskan bahwa aplikasi tersebut bernama Sirekap. Sirekap merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan suara. Cara kerja aplikasi ini adalah dengan memfoto surat suara yang kemudian data tersebut terekam dalam server. Sirekap kemudian terekam dalam server Sirekap. Kemudian data-data tersebut diverifikasi di tingkat berikutnya. Untuk mengakses aplikasi Sirekap ini, menurut penuturan informan, ketika sudah mendownload aplikasinya, untuk dapat masuk ke dalam aplikasi dibutuhkan link aktivasi. Link aktivasi ini dikirim lewat Telegram oleh Sirekap Pilkada 2020 bot, dan kemudian baru dapat mengakses aplikasi tersebut. Hasil wawancara dengan informan kedua didapati bahwa informan tetap akan menggunakan hak pilihnya. Informan menjelaskan bahwa ia tidak begitu mengkhawatirkan akan tertular virus COVID-19 dikarenakan di desa tempat informan tinggal merupakan zona hijau dan masih belum pernah ada kasus tertular wabah tersebut di desa beliau. Informan juga menyampaikan dirasa aman-aman saja jika kita melakukan proses pencoblosan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah terkait pemilu serentak ini. Hasil wawancara dengan informan ketiga, beliau menuturkan pemilu serentak di tengah wabah COVID-19 ini terlalu beresiko, serta menimbulkan penyebaran virus yang lebih besar lagi. Sesuai yang dapat dilihat dari media-media massa, di mana kasus infeksi virus ini semakin meningkat, semakin tinggi tiap harinya. Informan juga menyampaikan jika wilayahnya melakukan pilkada di tengah wabah seperti ini, informan tetap akan menggunakan hak pilihnya. Informan berpendapat bahwa hak suaranya sangat penting dikarenakan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan bagaimana ia akan memperbaiki kondisi-kondisi yang mengalami keterpurukan akibat dari wabah COVID-19 ini. Baik, demikian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian rekayasa ide tentang media sosial untuk kampanye. Media sosial atau sosial media adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Kemudian, menurut Andreas Kaplan dan Michel Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Dari berbagai jenis sosial media, blog dan jejaring sosial adalah sosial media yang paling sering digunakan. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Contohnya, jejaring sosial antara lain Facebook, MySpace, dan Twitter. Selanjutnya, alasan menggunakan sosial media dalam kampanye politik itu ada 5. Yang pertama itu efek menguatkan. Yang kedua itu ada membentuk koneksi pribadi atau kepada banyak orang dalam satu waktu. Yang ketiga, perangkat yang tersedia saat ini memudahkan penyampaian pesan. Yang keempat, ada membangun kemampuan untuk merespon. Dan yang kelima, ada bukan hanya untuk berkomunikasi. Selanjutnya, bagaimana media sosial merubah tataran politik dan demokrasi di Indonesia dapat kita lihat dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama meliputi bagaimana media sosial mendukung terbentuknya komunitas virtual yang menggerakkan demokrasi di tahun 1998, dan yang tahap kedua itu yaitu
bagaimana media sosial memiliki pengaruh terhadap kehidupan demokrasi setelah pemilihan umum di tahun 2008. Terima kasih. Untuk proyek yang kami buat yaitu proyek dari hasil mini riset dan rekayasa ide dari kelompok kami berusaha membuat suatu proyek berupa blog. Blog ini difungsikan sebagai sarana informasi yang dapat dibaca juga disebarkan di dalam memahami fungsi dari sosial media sebagai media kampanye. Berikut adalah link dari proyek yang kami buat.